Biarlah kami melihat hati kami semua Tuhan, dan biarlah hati kami dan pikiran kami hanya fokus kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan senang hati kami Tuhan, kami menaikkan hormat kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan.
Opa Oma juga semua bersuka cita ya. Puji nama Tuhan. Masih banyak bangku kosong tapi nggak apa-apa. Tuhan yang akan memenuhkan bangku-bangku kosong ini ya, dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami tetap berdoa Bapak, jiwa-jiwa yang lama juga bisa kembali berdatangan ke tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih, Paskah udah lewat lagi. Nggak kerasa ya, minggu kemarin loh, tapi kayak baru kemarin gitu ya. Sukacitanya masih ada ya, yang kemarin ikutan. Wah, apa nih pengen lagi pergi gitu ya. Nah, saudara, ya Paskah boleh lewat, tetapi semangat untuk kita terus beribadah, setia mengiring Tuhan Yesus nggak pernah luntur ya. Jangan lewat Paskahnya udah lewat, nanti kita biasa-biasa aja. Enggak, saudara. Saudara, kita memperingati Paskah itu memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Yesus mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus untuk seluruh umat manusia. Kematiannya mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi umat manusia, mengasihi kita semua, bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi kematiannya itu menandakan bahwa Tuhan itu sayang sama semua manusia loh, bukan orang Kristen aja. Mengasihi seluruh umat manusia dikatakan ya. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita nggak tahu apa-apa, tapi Dia udah datang ke dunia ini menebus dosa seluruh umat manusia. Dan kebangkitannya menyatakan kemenangan atas dosa, maut, iblis. Ya. Jadi saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena itulah satu-satunya di mana kita bisa menerima kematian dan kebangkitannya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengiringan kita. Dan setiap orang yang percaya Yesus harus mengalami kebangkitannya, saudara. Bukan berhenti di kematiannya saja. Tiap bulan kita melakukan perjamuan kudus, dikatakan untuk mengingat akan pengorbanannya. Supaya kita ini tetap ingat ya kasihnya Tuhan. Nggak jadi orang yang tidak tahu berterima kasih, tapi selalu ingat, aduh ada yang udah berkorban buat kita nih. Kalau kita ada sekarang itu karena anugerah Tuhan. Itu kita selalu mengingat begitu ya tiap bulan. Oh, ngadain perjamuan kudus. Tapi kita harus hidup di dalam kebangkitannya, saudara. Amin. Harus mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan berhenti hanya di kematiannya. Kenapa, saudara? Kita mau baca ayat-ayat awal. Hari ini saya men-sharekan tentang iman yang membawa perubahan. Faith that brings change. Ya, jadi iman yang membawa perubahan. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Yohanes 20 ayat 11 sampai 13. Oke, saya akan bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Murid-murid Yesus termasuk Maria mengalami kesedihan, ketakutan ketika Yesus mati. Mereka nggak ingat bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa dia memang harus mati, tetapi dia akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi nggak ingat tuh, murid-muridnya nggak ingat, Marianya nggak ingat. Mereka hanya melihat kenyataan bahwa Yesus itu mati. Dia melihat Yesus itu dikubur. Bahkan Maria mengira mayat Yesus itu dicuri. Itu di hari yang ketiga ya. Maria pergi mengunjungi kubur Yesus, hilang katanya. Ya. Nggak tahu nih diambil orang. Itu Maria berpikiran demikian. Saudara, ketika seseorang belum mengalami kebangkitan Yesus, walau dia mungkin percaya kepada Yesus, mereka bisa saja tidak alami kemenangan yang sesungguhnya. Mereka melihat realita yang ada. Mereka susah, mereka sakit, mereka ketakutan, mengalami intimidasi, dan hal-hal yang membuat mereka khawatir. Itu bisa terjadi ketika iman lemah. Ada iman, tetapi lemah, saudara.
Kita di sini percaya sama Tuhan Yesus ya, percaya bahwa dia tuh mati terus bangkit buat kita, percaya bahwa keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita, amin saudara. Tetapi kita masih mengalami kelemahan kan, kadang bisa takut, khawatir, mengalami intimidasi, ketemu masalah, aduh gimana ya gitu. Sama seperti Maria tadi, dia sedih, menangis, meratapi, kenapa nih Tuhanku dicuri orang gitu. Ya, ada iman. Maria, murid-murid Tuhan Yesus ini ada iman kan? Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya di dalam hidup mereka juga. Ya, mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, mereka takut, mereka sedih gitu ya. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 20 kita akan baca ya. Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa, saudara? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lihat saudara, ketika murid-murid itu melihat bahwa Yesus bangkit, tiba-tiba ada di tengah mereka, padahal pintu-pintu terkunci, gitu ya. Ketakutan mereka seketika hilang, dikatakan. Mereka bersukacita, ya tadi dituliskan. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah mereka kembali. Nah, mereka melihat kenyataannya. Iya, Yesus bangkit. Setelah mereka takut, mereka sedih 3 hari loh. Mereka mengalami tekanan, intimidasi dari orang-orang ya. Bahkan Petrus juga menyangkal sampai 3 kali karena dia nggak mau ketahuan ya. Padahal sebelumnya kan Petrus bilang, "Oh, aku pokoknya mau membela Tuhan gitu ya. Mati juga, istilahnya di penjara juga mau." Tetapi itu manusia, saudara. Ya, kemudian kita baca dulu di ayat 25-nya. Yohanes 20 ayat 25 dan selanjutnya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini kata Thomas. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Perkataan ini sering kali dikhotbahkan juga ya. Mungkin kita sering dengar, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saat ini mungkin kita sedang berada dalam posisinya Thomas. Kita nggak melihat Yesus, ya, ketemu dengan muka dengan muka. Tetapi kita sudah mendengar tentang kasih-Nya dari firman Tuhan. Firman kebenaran yang umurnya tuh udah berabad-abad, bahkan sudah ribuan tahun. Dan kita tahu kisah tentang kehadiran Tuhan ke dunia ini dari kelahiran, kematian, sampai kebangkitannya itu udah tertulis di firman Tuhan, bukan? Ya. Jadi kita udah tahu tuh endingnya. Ya, kita udah baca firman Tuhan. Bahkan pembacaan Alkitab setahun, udah tahu endingnya. Yesus lahir, terus dia berkarya di dalam dunia ini, ya, mati terus bangkit. Apa saudara percaya? Bagaimana kita meresponi hal ini? Apakah seperti Thomas, harus melihat dulu baru percaya? Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itulah iman, saudara. Ya. Saya tadi katakan, kita nggak lihat Tuhan Yesus nih, ketemu saya ketemu mereka, dia bisa salaman gitu. Mana Tuhan Yesus ini? Kita percaya nggak gitu? Tapi Tuhan katakan,
Itu iman. Saudara harus pastikan dulu ya, iman kepada Tuhan Yesus seperti itu. Kita nggak bertemu sama Tuhan Yesus, tapi kita merasakan, melihat karyanya yang begitu indah. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat Tuhan Yesus, tetapi buktinya tuh ada, saudara. Ya, dan ini bukan dongeng, saudara. Firman Tuhan ini bukan cerita legenda atau dongeng, tetapi itu nyata. Itu adalah firman Tuhan, ini adalah karya yang terbuka untuk kita semua. Rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Amin, saudara. Saudara semua udah ditebus, saya udah ditebus, saudara. Tetapi banyak di luar sana, mereka tidak bisa mengenal kebenaran itu, tidak mau menyambut Tuhan Yesus. Padahal dikatakan iman itu percaya walau tidak melihat. Ya, karya Tuhan itu ada di sekeliling kita. Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Siapa yang bisa mengukur dunia ini? Kita nggak bisa. Itu penemuan itu aja masih sampai sekarang menjadi perdebatan kali ya. Dunia itu datar, dunia itu bulat. Nggak ada yang bisa menghitung bintang di laut, nggak ada yang bisa menghitung pasir di laut. Itu bukti karya Tuhan yang luar biasa. Siapa yang bisa menghitung pasir di laut? Nggak ada, saudara. Itu adalah bukti kuasa Tuhan. Dikatakan kuasanya Allah, dikatakan. Tetapi Tuhan Yesus itu yang menciptakan, saudara percaya? Ya, kita mengenal 3 pribadi dikatakan, tapi itu satu, saudara. Jangan dikecokkan, oh Tuhan yang orang Kristen itu 3, enggak, saudara ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri, Allah itu firman. Tetapi di ayat 14-nya saya akan bacakan. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, kalau yang saudara sekarang percaya sama Tuhan Yesus, memang dia Tuhan, saudara. Amin. Dia menciptakan dunia ini, menciptakan kita. Yesus itu Tuhan. Dan dikatakan setiap orang yang percaya padanya, beriman padanya, akan menaruh pengharapan itu kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Amin, saudara. Di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31 katakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Di ayat 31 garis bawahi, saudara. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Kamu percaya, dikatakan, bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh apa, saudara? Hidup dalam namanya. Kita hidup ini di dalam Kristus, saudara. Amin. Iman kita ini memperoleh hidup di dalam namanya. Apa yang saudara dapatkan dari ayat-ayat yang tadi kita udah baca sekian banyak pagi hari ini? Dikatakan kita biarlah memiliki iman yang hidup dan bertumbuh, bukan iman yang mati, saudara. Ya, kita bisa memiliki iman sama seperti murid Yesus, Maria. Tetapi kalau realitanya melihat kenyataan yang ada, kita kecewa, saudara. Yesus mati. Mungkin saat ini kita melihat masalah ada besar, hutangku banyak, aku punya penyakit, aku kok kayak dikutuk gitu ya. Kadang-kadang kan keluar ucapannya seperti itu. Aku kok hidup menderita. Itu realita, saudara, yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita memandang realita itu, kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita akan kecewa juga. Mungkin nggak dikatakan, oh aku cinta sama Tuhan ya. Tapi ketika kita menghadapi realita yang ada, kita hanya bisa nangis, ketakutan, intimidasi, bagaimana ya masa depanku gitu. Tetapi dikatakan iman kepada Tuhan Yesus itu harus membawa perubahan, dan kita harus hidup di dalamnya, bukan iman yang mati. Iman cuman gini ya, oh udah percaya sama Tuhan Yesus, aku udah diselamatkan, udah. Makanya firman Tuhan dikatakan keselamatan itu harus dikerjakan, harus terus dijaga, saudara ya. Kalau nggak bisa hilang ketika bukannya diambil sama Tuhan, enggak. Tuhan tuh nggak pernah mengambil yang dia kasih. Ini udah dikasih, cuman kita sebagai manusia percaya nggak? Apakah kita menganggap keselamatan itu menjadi sampah, saudara?
Kalau saudara memandang keselamatan itu sampah, kalau kita memandang kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, apaan tuh? Ya, ada 3 Tuhannya. Itu perlu dipertanyakan dulu dalam kehidupan kita. Yakin nggak sih Yesus itu Tuhan? Kalau saudara dalam hati saudara saja tidak menerima, bagaimana saudara bisa mengalami perubahan dalam hidup saudara? Itu aja ragu-ragu saudara. Tetapi saudara harus yakin dengan percaya. Imanku mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamatku satu-satunya. Amin saudara. Itu harus diperkatakan saudara. Dan harus yakin seyakin-yakinnya. Sehingga iman kita mengalami perubahan. Amin. Kalau enggak ya biasa aja, sama aja sama orang dunia. Ya saya beriman sama Tuhan Yesus. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Nggak dengar yang lain. Kuping kita ditutup dari yang lain? Enggak juga kan? Kita bisa melihat atau mendengar. Ini firman berkenaan dengan telinga. Kita mendengar berita-berita yang mungkin menakutkan kita. Dari handphone kita, dari TV gitu ya. Tiap hari bencana, peperangan, ya. Itu membuat kita khawatir kan secara manusia. Masih ngalamin dong, karena kita daging, saya pun pasti masih bisa merasakan, aduh takut nih, khawatir. Tetapi nggak boleh yang berlebihan. Itu daging kita ya saudara ya. Tetapi dikatakan iman itu bisa timbul. Nah berarti ada iman yang dinamis, nggak hanya biasa aja lah gitu ya. Tetapi dikatakan timbul karena mendengar firman Kristus. Jika kita mau mengalami perubahan, saudara, kita harus mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Baru iman kita kepada Yesus akan membawa perubahan. Sederhana kan? Jadi kalau mau iman kita mengalami perubahan, harus dengar sama lakuin firman. Ngomong sih oke gitu. Tapi prakteknya saudara harus mendengar firman dan menjadi pelaku firman. Di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya atau di dalam firman Tuhan nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup karena iman. Tadi dikatakan mungkin kita nggak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan maut, dosa, iblis, sakit penyakit kita gitu. Walaupun kita masih bisa merasakan sakit, tetapi ya saudara, kalau iman saudara kepada Yesus belum menghasilkan perubahan, berarti saudara harus mendengar lebih banyak lagi firman, terus melakukan firman sampai manusia lama kita dengan karakter-karakter yang buruk itu hilang. Amin, saudara. Ya, mungkin saat ini kita bukan manusia yang sempurna, kita bukan superwoman, superhero gitu. Kita masih bisa banyak melakukan kesalahan tiap hari gitu. Tetapi kalau saudara orang yang percaya sama Tuhan Yesus, saudara bukan menjadi orang yang gampang putus asa atau menyerah atau mudah kecewa dengan orang lain atau melihat udahlah gue nggak mau coba lagi ya ngelakuin kesalahan gitu. Nggak ada yang sempurna saudara. Tetapi ketika saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubah saudara, iman itu akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik saudara. Tiap hari kalau saudara melakukan kesalahan, saudara harus belajar gimana supaya aku nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi bukannya kita mengeluh, tetapi kita harus terus siap menghadapi tantangan itu ya saudara ya. Saudara, saya mengajar murid-murid ya saudara. Kadang-kadang keluhannya kalau anak-anak ini kalau disuruh belajar susah nih gitu ya. Saya ngajar keyboard gitu ya. Disuruh memainkan satu baris not gitu ya. Susah gitu ya. Pasti itu yang keluar. Saya selalu bilang kadang sama murid saya gini, jangan katakan susah, coba aja. Coba ya. Ada yang sekali, 2 kali udah langsung lancar. Ada yang mungkin perlu waktu lebih lama, tapi akhirnya bisa ketika dia mencoba. Dan ketika bisa, saya suka kasih reward. Ayo, siapa yang mau stiker nih? Atau saya suka kasih hadiah-hadiah. Ternyata bisa kan? Kamu ingat waktu kemarin kamu bilang kamu gak bisa, ini bisa. Ya, dia suka cinta. Itu kita saudara ya. Tetapi jangan mudah menjadi orang yang mudah menyerah saudara. Amin ya. Biarlah kita terus menghidupi firman sehingga iman kita di dalam Yesus itu terus diperkuat, diteguhkan atas setiap permasalahan hidup kita. Percaya sama Tuhan Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah saudara. Masalah mah selalu ada di dalam dunia ya. Sakit juga bisa kita alami ya.
Tetapi kita harus ingat bahwa kebangkitan Tuhan itu nyata untuk kita agar menang atas kuasa dosa, kutuk, iblis, maut. Sehingga kita tidak lagi takut ketika menghadapi masalah, ketika kita menghadapi menjalani sakit, bahkan kematian sekalipun. Karena kita sudah mendapat jaminan kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Amin. Termasuk menang juga atas godaan dunia, saudara. Tadi yang saya bicarakan masalah sakit, ya, kutuk, segala macam dilepaskan. Tapi kita juga bisa menang atas godaan dunia. Jangan salah, saudara, godaan dunia ini bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menang, ya, punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tadi pujian mengatakannya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Itu nyata, saudara. Kalau saudara percaya, saudara sudah terima itu, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Ya, jadi enggak ya, gini aja nih hidup gitu ya, tetapi pakai kuasa itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Berarti kita diberi kemampuan untuk hidup sejalan dengan firman-Nya. Jadi ketika hati kita udah nyangkut nih, klik sama Tuhan, nggak ada lagi kata sulit untuk melakukan firman. Kalau belum nyangkut, makanya tadi ya, percayanya dulu, iman kita sama Tuhan gimana? Percayanya dia Yesus Tuhan. Kalau enggak, kita baca firman bolak-balik ya, udah baca satu buku firman Tuhan, tetapi kalau nggak kita percaya, ya percuma kan gitu, saudara ya. Tetapi dikatakan kalau kita udah klik, kita baca firman Tuhan, ayo, ya deh. Walaupun tadi ya sulit nih dijalani, sulit karena kita mungkin masih ngekewek itu bahasa apa ya, menyimpan atau memegangi ya ikatan-ikatan atau dosa, termasuk godaan dunia, bisa dilepaskan. Ingat saudara, ada seorang anak muda yang datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah ngelakuin firman Tuhan loh semua, pokoknya hukum Taurat gitu istilahnya. Oke. Terus Tuhan bilang masih ada satu yang kurang, ya. Sekarang semua berikan hartamu semua kepada yang lain, bagi-bagikan, terus kamu ikut aku. Pemuda ini pergi dengan sedih karena hatinya terikat dengan hartanya, saudara, sehingga dia tidak bisa mengikut Tuhan Yesus. Itu godaan, saudara. Jadi saat ini, saudara, mudah atau tidak mudahnya melakukan firman itu kembali pilihannya kepada kita. Kalau kita tiap hari mau tadi ya dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, kita dilatih, ayo, nggak bisa juga ini, aku belum bisa lakukan firman Tuhan yang ini, ya nggak mudah menyerah gitu ya, sama kayak murid saya tadi gitu. Susah Tuhan, tapi terus berdoa. Kalau saudara yakin itu Tuhan tuh yang mampu menyelamatkan saudara, saudara nggak berpindah ke lain hati dong, betul nggak? Terus berusaha menghidupi firman, yang ini susah nih, aku nggak mudah menyerah. Mau nangis ya nangisnya sama Tuhan, seperti Bapak Gembala bilang, curhatnya jangan di medsos ya gitu. Oh Tuhan nih, mau lagi misalnya aku stres ya, ada masalah gitu ya. Tetapi baca firman. Ketika kita mendengar firman terus gitu, ya hilanglah yang jelek-jeleknya. Percaya nggak saudara? Saudara harus baca firman tiap hari gitu ya. Selaraskan langkah saudara dengan Tuhan. Jika demikian, maka tidak ada lagi waktu untuk kita melakukan dosa. Amin. Jadi kalau saudara menyelaraskan langkah saudara sama Tuhan, berjalan sama Tuhan tiap hari, nggak ada lagi tuh kita sibuk jadi mikirin dosa. Karena yang kita pikirin Tuhan. Ya, jadi walaupun kita di dalam dunia ini ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang berusaha, tapi kalau kita menyelaraskan langkah kita, bukan Tuhan yang nyelarasin langkahnya dengan kita dong. Kita yang nyelarasin langkah kita sama Tuhan. Ya, bahagia-bahagia aja tuh walaupun ada masalah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Lagi sakit bilang, Tuhan, aku hari ini sakit. Amin. Tuhan tolong ya. Gitu. Mungkin kita lagi sakit bisa nangis, Tuhan sakit Tuhan gitu. Ya. Tapi Tuhan bukain jalan, Tuhan tolong. Gitu. Atau bahkan menghadapi kematian sekalipun, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan ketenangan. Saya kemarin tidak sengaja membuka salah satu video, tapi pakai bahasa Inggris. Saya kurang ngerti sih bahasa Inggris, tapi saya bisa menangkap pesannya. Jadi ada seorang wanita penderita kanker stadium akhir ya, tapi nggak tahu kankernya apa, karena kan sempat pakai bahasa Inggris.
Inggris itu, terus kayak orang Asia sih gitu, tapi saya nggak tahu ya apa orang mana gitu ya. Dia memvideokan detik-detik terakhir kehidupannya, sudah luar biasa. Dia bicara, dia sakit kurus badannya, dia ngumpulin teman-temannya, dia membagikan sesuatu ke teman-temannya gitu ya. Waktu dia tahu bahwa waktunya tuh nggak lama lagi, tapi dia menghadapinya bukan dengan tangisan atau aduh aku bentar lagi mati, takut nih, enggak. Tapi dia kumpulin orang-orang yang dekat sama dia, keluarganya, sampai adiknya bilang, saya nggak tahu kalau saya misalnya harus berpisah dengan kakak saya nggak tahu kalau saya nggak bisa hidup tanpa kakak saya. Itu adiknya yang begitu sambil berkaca-kaca, tapi kakaknya tegar ya. Pokoknya itu kumpul, dan di situ ada cuma tulisan kayak begini, 10 hari kemudian siapa gitu, saya juga lupa namanya, meninggal. Dia videokan, saudara. Itu indah, jadi dia tidak menghadapinya dengan ketakutan karena percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menerimanya. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Ada ya orang yang kayak gitu. Itu kan dia dipersiapkan karena dia tahu waktunya mungkin nggak lama lagi. Ya pokoknya dia bikin video aja supaya ada kenangannya. Nanti kalau saya ketemu lagi saya share ya gitu ya, saudara ya. Jadi itu orang yang percaya sama Tuhan Yesus tuh menghadapi kematiannya dia seperti itu. Kita nggak tahu cara kita mati seperti apa. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang mungkin saudara pernah ada permohonan, kalau kita mati jangan sampai nyusahin orang ya. Kalau mati nggak mau sakit ya. Kadang-kadang kita punya banyak permintaan. Mau mati aja punya banyak permintaan. Kalau saya mati jangan sampai ketabrak ya gitu. Ya itu kan kita mintanya matinya pengen enak gitu. Paling enak tuh diangkat sama Tuhan Yesus, amin. Kayak Henok ya, lagi berdoa tiba-tiba plung aja diangkat gitu. Pengennya sih semua gitu. Tetapi realita yang ada kan nggak seperti itu mungkin. Tapi ada mungkinnya. Tadi lagi berdoa tiba-tiba dengar berita, jadi nggak ada yang angkat sama Tuhan Yesus gitu. Yang lain luar biasa pengen gitu. Tapi kenyataan yang ada kan mungkin harus sakit dulu atau apa dulu. Tapi kita percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia itu sudah punya jaminan keselamatan, amin. Nggak takut lagi menghadapi seperti itu ya. Saudara, tidak ada lagi juga dalam kamus kita bahwa kita kompromi dengan dosa. Jadi jangan kompromi dengan dosa. Nggak ada lagi itu di kamus. Pokoknya enggak ya, walaupun ini nih otak suka mikirin yang enggak ya, dilemahkan gitu. Tetapi ketika kita berusaha, saya kadang-kadang gini ya, misalnya kita punya satu hal yang aduh ini harusnya bisa dirubah ya. Kita pengen merubahnya dengan kekuatan kita, malah nggak bisa, saudara. Jadi tipsnya saudara harus terus baca firman Tuhan aja. Baca firman Tuhan, lihat pengalaman-pengalaman saudara seiman kita ketika menghadapi hal tersebut bagaimana gitu, saudara. Dan saudara tangkap berkatnya ya. Saudara alami terus perubahan. Jangan menyerah, minta haknya sama Tuhan gitu ya, saudara ya. Karena sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Permuliakan Dia dengan seluruh hidup kita. Amin. Kita anak Tuhan Yesus ya. Alami perubahan setiap hari yang memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan pagi hari ini. Saya undang tim untuk maju ke depan. Saudara, iman yang membawa perubahan. Alami iman yang membawa perubahan. Amen. Jangan sekedar aku beriman kepada Tuhan Yesus tapi tidak mengalami perubahan apa-apa. Tetapi saudara harus pastikan setiap hari ada perubahan. Kecil pun berharga, saudara. Dari orang yang tadinya mungkin tidak sabar menjadi penyabar, yang tadinya pemarah menjadi nggak suka marah-marah, yang tadinya mungkin orang suka menilai kita sombong menjadi orang yang rendah hati. Itu tuh semua perlu pelajaran ya. Kenapa itu? Karena itu tuh akibat dosa masa lalu kita, mungkin dari nenek moyang kita kutuk-kutuk. Tetapi kita percaya itu udah diputuskan ya, mudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita hidup bukan di masa lalu, tetapi kita hidup untuk hari ini dan masa depan kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan ya. Sebelum saya serahkan kepada tim, kita nyanyikan satu pujian ini, pujian Mama. Saudara, saat ini saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami, masalah yang terberatkah atau sakit penyakit, tetapi ada Bapa yang begitu mengasihi kita, yang memperhatikan kita. Terus seru kepadanya, terus perkuat iman kita dan teguhkan hati kita bahwa kita itu sudah diselamatkan, titik, sudah nggak ada koma. Ya.
senantiasa siap menyambut kita, menolong kehidupan kita. Amin. Oh Bapa yang kasih, yang mengasihi, selalu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Yesus. Itu jadi Tuhan saudara. Amin. Di setiap jalanku, biarlah hatimu hauskan kabar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. So now, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Hari Kamis besok kita akan ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Kalvari Sukabumi jam 7 malam. Mari kita terus support acara ini yang sangat memberkati banyak orang, dan biarlah banyak jiwa yang dimenangkan. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Kalvari Sukabumi ya. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2, dan Kalvari Kids di lantai 3. So, I see you guys there. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi District. Have a blessed day. Jesus bless you all, and let's continue to have the faith that brings change.
ya di weekday ini tidak ada ibadah yang seperti biasanya, ibadah doa puasa atau house of blessing atau call for woman atau call for men ya, sampai youth juga, karena di weekday ini kita akan liburan sangat berlibur. Tapi saudara jangan lupa tadi masih ada satu ibadah loh di tengah minggu. Apa itu tadi, disimak nggak? Midweek Worship Community hari Kamis jam 7 malam. Tapi di YouTube, bukan di sini ya. Jadi saudara jangan datang ke sini, tapi saksikan melalui YouTube channel GBS Kalpari. Jangan lupa like, komen ya, yang belum subscribe ya, supaya nanti saudara juga akan mendapat notifikasi, terus bisa share ke yang lain. Semakin banyak juga orang yang akan diberkati lewat program Midweek Worship Community ini. Amin, saudara. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya amin. Biarlah namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya amin. Biarlah namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Biarlah namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya amin. Biarlah namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Ayo bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang besar. Biar iman kami semua boleh bersemangat untuk percaya kepada-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti, yang selalu mengenali. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya.
Tuhan akan membawa perubahan-perubahan dari hari ke hari dalam kehidupan kami, sampai kami semua disempurnakan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa. Pada hari ini kami percaya perubahan itu juga sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit apapun juga, yang ibadah onsite dan juga ibadah online pada hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan sudah terjadi. Seperti iman kami katakan bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang datang dengan masalah apapun juga, Engkau adalah sumber kekuatan buat kami. Engkau punya solusi yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau akan membebaskan kami dari semua masalah-masalah yang ada, karena Engkau adalah Tuhan yang sudah hidup bangkit buat kami semua, dan semua masalah sudah Tuhan atasi, dan kami percaya kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam Tuhan kami memiliki kemenangan, kami memiliki kehidupan, dan terlebih-lebih lagi Tuhan Yesus, kami punya kehidupan kekal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik buat kami semua. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan untuk kami semua. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari surga, berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati studimu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya sama-sama